Gila guys, 2026 bisa jadi tahun paling chaos yang pernah kita lihat. Jadi ini bermula di Prancis. Ada surat bocor dari pemerintah yang nyuruh semua rumah sakit mereka siap-siap menerima korban perang besar-besaran. Bahkan katanya, bisa sampai puluhan ribu tentara masuk rumah sakit mulai Maret 2026. Dan bukan cuma itu, di belahan dunia lain Amerika bikin langkah gokil. Departemen Pertahanan mereka yang selama puluhan tahun dikenal dengan nama Department of Defense sekarang balik lagi ke nama lama, Department of War. Kedengarannya kayak mustahil kan? Kata mustahil itu juga muncul saat tahun pertama pandemi yang memakan banyak korban jiwa. Seolah-olah kejadian pandemi itu cuma ada di film. Nah tapi ini nyata juga guys. Dan kalau kita gali lebih dalam, efeknya nggak main-main. Dari Eropa sampai Asia bahkan bisa bikin posisi Indonesia mengkhawatirkan. Makanya stay sampai akhir, karena saya bakal bahas semua detail datanya. Dan kita bakal coba analisis kemana arah dunia ke depan. We have the strongest military in the world, we have the greatest equipment in the world, we have the greatest manufacturers of equipment. Oke, mari kita mulai dari Eropa, khususnya Prancis. Ada sebuah surat resmi yang bocor ke publik. Surat ini dikirim oleh Kementerian Kesehatan Prancis ke semua badan kesehatan regional. Nah, isinya jelas rumah sakit harus siap menghadapi kemungkinan perang besar. Kata yang dipakai dalam dokumen itu Major Military Engagement. Target waktunya paling lambat Maret 2026. Nah, surat itu bahkan kasih proyeksi angka. Jumlah korban perang yang bisa masuk rumah sakit diperkirakan antara 10.000 sampai 50.000 orang. Periode waktunya bisa antara 10 hari sampai 180 hari. Jadi pemerintah benar-benar minta rumah sakit siapin kapasitas besar, bukan cuma kasus darurat kecil. Dan kalau kita baca detailnya, dokumen ini bilang, dalam konteks internasional saat ini, perlu mengantisipasi dukungan kesehatan dalam situasi konflik intensitas tinggi. Jadi jelas banget, mereka melihat kemungkinan konflik bersenjata besar yang bisa melibatkan Eropa. Nah yang bikin makin serius, Menteri Kesehatan Prancis Catherine Vautrin gak ngebantah isi surat ini. Dalam wawancara dengan BFM TV, dia bilang ini semua bagian dari persiapan. Sama kayak bikin stok darurat atau antisipasi pandemi. Dia bahkan ingetin soal pandemi lalu. Katanya waktu pandemi dulu Prancis dihujat habis-habisan karena dianggap nggak siap. Nah sekarang mereka nggak mau kecolongan lagi. Nah di surat itu juga ada rencana tambahan. Pemerintah Prancis mempertimbangkan bikin pusat-pusat medis darurat di dekat pelabuhan dan bandara. Dan fungsinya kalau ada tentara asing yang terluka, bisa cepat dialihkan ke negaranya masing-masing. Artinya Prancis diproyeksikan jadi rear base, semacam markas belakang kalau perang besar pecah di Eropa. Nah kemudian di sini menariknya nih, ini sejalan dengan kebijakan lain yang diumumkan beberapa bulan lalu. Pemerintah Prancis bilang mereka akan kirim manual survival 20 halaman ke setiap rumah tangga. Dan buku manual itu isinya instruksi menghadapi ancaman besar, bisa bencana alam, krisis kesehatan, dan konflik bersenjata. Detailnya bahkan disebutkan setiap rumah harus punya survival kit, minimal 6 liter air, 10 kaleng makanan, senter baterai dan obat-obatan, termasuk saline solution, kompres, dan paracetamol. Bahkan ada bagian manual yang bilang, kalau udah kecelakaan nuklir langsung tutup semua pintu rumah. Jadi jelas pemerintah nyiapin skenario terburuk, bahkan yang paling ekstrim. Dan jangan lupa nih, Presiden Emmanuel Macron juga udah ngumumin rencana peningkatan belanja militer besar-besaran. Tahun 2017 budget militer Prancis masih 32 miliar euro. Targetnya di 2027 naik jadi 64 miliar euro. Ada tambahan 3,5 miliar euro buat tahun depan. Nah di sisi lain ada Amerika yang malah memperkuat kemungkinan ini. Sekarang kita geser ke Amerika. Awal bulan ini Washington bikin gebrakan. Pentagon resmi balik lagi ke nama lama, dari Department of Defense jadi Department of War. Perubahan ini kelihatan administratif, tapi maknanya sangat besar. Dari Kementerian Pertahanan jadi Departemen Perang. Nah sejak 1947 istilah defense dipakai untuk membangun citra bahwa Amerika itu bukan agresor. Jadi setiap kali mereka intervensi di Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, narasinya selalu kami bertahan, kami melindungi, kami bukan menyerang. Tapi dengan balik lagi ke nama Department of War, ini kayak Amerika buka topengnya sendiri nih.
Pesannya jelas, kami adalah kekuatan perang, dan kami nggak malu lagi bilang begitu. Nah di Asia dampaknya langsung terasa, misalnya Jepang nih. Selama puluhan tahun pemerintah Jepang selalu menggambarkan kehadiran marinir Amerika di Okinawa sebagai bagian dari pertahanan. Tapi kalau sekarang Amerika udah terang-terangan pakai label war atau perang, narasi itu makin susah dijelasin ke rakyat. Apalagi masyarakat Okinawa dari dulu udah menolak ekspansi pangkalan militer. Mereka takut Jepang bisa terseret konflik yang bukan urusan mereka. Dengan label War Department, ketakutan itu makin kuat. Korea Selatan juga di posisi yang sulit. Aliansi mereka dengan Amerika Serikat selalu dilihat sebagai tameng menghadapi ancaman Korea Utara. Nah tapi kalau Washington udah terang-terangan bicara soal perang, artinya semenanjung Korea bisa jadi pangkalan depan untuk menghadapi Cina. Apalagi Menteri Perang baru Pete Hegseth bilang terang-terangan, "We are going to go on the offense, not just on defense. Maximum lethality, no tepid legality." Artinya Amerika sekarang berfokus ke strategi menyerang, bukan sekedar bertahan. Jadi sekutu mereka sendiri jadi nggak tenang. Jepang dan Korea Selatan merasa makin rentan. Ditambah lagi ada isu ekonomi yang bikin hubungan panas. Contoh terbaru nih, penggerebekan pabrik baterai Hyundai di Georgia, Amerika Serikat. Ratusan pekerja Korea Selatan ditahan. Kejadian ini bikin Korea Selatan makin tegang. Biasanya Amerika bisa counter dengan bilang, kami ini pembela kebebasan, kami ini defensif. Nah buat Cina ini semua adalah bahan propaganda gratis. Dari dulu Beijing nuduh Amerika sebagai negara hegemon yang kecanduan perang. Tapi sekarang dengan nama Department of War, tuduhan Cina jadi kelihatan benar. Seorang akademisi dari China Foreign Affairs University, Li Haidong, bilang ini bukti Amerika sudah geser dari posisi defensif ke ofensif, lebih agresif, lebih bikin dunia nggak stabil. Nah lalu gimana dengan Asia Tenggara? Nah disinilah dilema makin nyata. ASEAN sejak awal berdiri punya prinsip ZOPFN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Tapi dengan Washington terang-terangan bicara soal perang, prinsip itu bisa hancur. Nah misalnya Indonesia nih, kalau terlalu dekat dengan Amerika bisa dicap pion perang. Kalau terlalu jauh, kita bisa kehilangan akses teknologi militer dan investasi strategis. Jadi posisi Indonesia makin sempit. Filipina juga serba salah. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sering bilang perjanjian militer dengan Amerika itu untuk pertahanan kedaulatan Filipina. Tapi kalau Pentagon udah ganti nama jadi War Department, pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina bisa dilihat bukan lagi sebagai tameng, tapi batu loncatan untuk perang regional. Dan jangan lupa efek domino paling besar perlombaan senjata. Data dari SIPRI nunjukin kalau belanja pertahanan Asia udah tumbuh rata-rata 4-5% tiap tahun. Dengan Amerika terang-terangan pakai retorika perang, tren ini hampir pasti makin cepat. Nah Jepang udah debat soal anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah mereka. Korea Selatan lagi kencengin sistem pertahanan rudal dan ekspansi armada laut. Negara-negara lain kayak Vietnam bahkan Indonesia bisa terdorong buat ikut ningkatin belanja militer juga, biar nggak ketinggalan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari sebuah surat bocor di Prancis ke manual survival buat rakyat, ke lonjakan anggaran militer, ditambah Amerika yang balik ke label Department of War, semuanya nunjukin kalau dunia lagi masuk fase baru. Fase dimana bahasa perang udah mulai dianggap normal. Dan itu berbahaya guys. Karena begitu kata perang dinormalisasikan, menjaga perdamaian jadi jauh lebih sulit. Poland as well, and a number of other European nations have these survival. Nah, apakah ini tanda jelas kalau dunia lagi menuju perang dunia ketiga? Atau sebenarnya ini cuma strategi politik global buat nunjukin otot biar negara lain takut duluan? Kalau Eropa aja udah siapin rumah sakit untuk puluhan ribu korban perang, kalau Prancis sudah siapin survival kit buat rakyatnya, dan Amerika udah terang-terangan bilang kami ini departemen perang, apakah Indonesia harus mulai siapin langkah juga? Apakah kita harus ikut naikin anggaran militer, atau tetap main aman dengan strategi netralitas ala ASEAN? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana pandangan-pandangan kalian soal ini? Karena isu perang global ini bukan lagi teori konspirasi. Ini realita yang lagi terbentuk di depan mata kita guys.